Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang sore ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara berbagi praktik baik dengan topik cara menyusun modul ajar berbasis diferensiasi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Wana Suryana dari Komunitas Belajar SDN Bukit Pamekasan. Baiklah, untuk persingkat acara, kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa untuk mendapat berkah dari acara ini yang akan dipimpin oleh Pak Hadi Patoni. Kepada Pak Hadi Patoni kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila tauhid Nabi Muhammad Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Sehat wa tarawna ila ala darajat wa tubu nabi Allahumma selamat bidina wa aliyah bil jasadina wa ziyadah bil ilmina wa barakatan bil rizkina wa tawatan wa maut wa rahmatan wa ma'ulah. Allahumma kawin alaina fis wa tawagadatan dan nari akwa'in rizab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana ya Nabi Ibrahim ya Ibrahim wa ya Rabbal Allah wa ya Rabbal Rahman wa ya Rabbal wal walai dunya wal akhirah wa syarif dunya wa syarif akhirah wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita berdoa bersama-sama tadi, sekarang kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Pasangan Bidana kami persilakan. Terima kasih kepala acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, saya mengharapkan jadi bisa memilah mana yang baik, mana yang kira-kira dulu aku pantas enggak sih saya berangkat dari jam segini. Muridku penuh, siswanya yang ngangkar aja sudah pada ngangkar anaknya. Jadi ketahuan kalau misalnya siswanya ngangkar gurunya sudah habis semua, sudah di standby kali itu, saya kira akan nambah murid kamu nanti akan nambah lagi. Insya Allah kalau di sini dinilai bagus, balik ke sini. Mungkin dulu yang keluar balik tak terasa lagi. Doa terutama Pak Han bisa doa membalikkan anak didik balik ke sini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya sehingga kita dapat melaksanakan acara di dalam kumpul kita ini untuk yang pertama kalinya. Khusus kepada Pak Sabang selaku kepala sekolah yang telah memberikan kami ruang sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik ini. Puja dan puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik, yaitu pada topik yang pertama ini mengenai cara membuat modul ajar atau FPP yang diferensiasi yang terintegrasi dengan ASD. Salawat dan salam semoga akhir
pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya minta maaf ya. Di sini kita hanya berbagi praktik baik, Bapak Ibu ya. Bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini kita berbagi pengalaman. Kebetulan saya ini mendapatkan tugas dari pengajar praktik. Bahwasanya nanti pada saat pendampingan individu yang kelima itu akan ditanya apakah saya sudah menularkan ilmu saya kepada Bapak Ibu semua. Nah, mohon nanti diluruskan apabila mungkin ada kekeliruan teman-teman yang mungkin sama-sama kita sudah pernah belajar juga, kayak Pak On, Bu Ana, yang Bu Neli mungkin ya di modul ajar yang sudah dipelajari PPG ini materi juga sudah disampaikan Bu Ani ya, mungkin Bu Ani juga sudah pernah belajar. Apabila nanti mungkin saya ada kekeliruan, mohon nanti untuk diluruskan. Kita sama-sama belajar, kita sharing apa yang saya dapatkan, saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini kayaknya ngantuk ya. Bagaimana kalau untuk yang pertama ini kita senam dulu kan? Oke, tibalah saatnya kita untuk berbagi praktik baik ya Bapak Ibu sekalian. Ada kombel kita kali ini. Bapak Ibu untuk kedepannya kombel ini kita jalankan, kita sepakati. Kita mau setiap bulan atau 2 bulan, 3 bulan sekali. Nah, sumbernya itu dari kita Bapak Ibu ya. Mungkin di yang akan datang mungkin bisa Bu Agni atau Pak On yang punya pengalaman, kita berbagi ya. Oke, kalau bisa difoto yuk kita ya. Oke, untuk yang pertama ini topik yang kita bahas yaitu mengenai cara membuat RPP. Kalau sekarang modul ajar berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal apa itu berdiferensiasi? Sudah pernah dengar istilah itu? Pernah Bu. Hah? Pernah. Pak Wan? Sudah. Kira-kira apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu menurut pemahaman dari Pak On atau Bu Agni? Kita berbagi sebelum kita kira-kira seperti apa ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin bisa berbagi Pak On? Bisa kasih linknya Bu Agni? Enggak apa-apa Pak. Menurut pemahaman Bapak sendiri sebelum Karena memang belum begitu memahami
artinya berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi kalau menurut pemahaman sementara saya itu artinya kita dalam pembelajaran itu menggunakan bisa bermacam-macam metode, teknik yang kira-kira sesuai dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, kasih uang dulu deh untuk Bu Agni. Ya. Masih ingat nggak kemarin? Ya. Ayo, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Ayo sama-sama. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Keren ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Sebelum saya menampilkan apa sih pembelajaran organisasi, ya sekarang ini saya punya studi kasus. Saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai kasus yang ada ini. Yang pertama, kasus yang pertama. Ibu Wana ini adalah guru kelas 3 SD Negeri Pangkuasan dengan jumlah murid sebanyak 21 orang. Saat ini dia sedang mengajar materi tentang perkalian. Saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian di antara 21 murid di kelas yang tersebut, Bu Wana itu melihat ada 3 murid yang selesai lebih dulu. Ya. Kemudian karena dia tidak ingin anak ini, ya, ada yang tidak dapat 3 ini nanti mengganggu temannya, akhirnya dia memberikan lembar kerja tambahan untuk ketiga anak ini tadi. Nah, jadi anak yang lain tadi cuma 15 soal, anak yang 3 ini 25 soal. Sekarang aku pengen dengar pendapatnya Bu Nelly deh. Menurut Bu Nelly, bagaimana apakah strategi yang dilakukan oleh Bu Wana tadi sudah tepat? Ya. Keluar sudah boleh itu di depan. Dan pakai sepatu. Pakai sepatu tadi tuh, maju. Oh atau saya zoom ya, saya zoom. Oke. Biar kita paham ya, Bapak Ibu ya, jangan kita miskomunikasi. Itu sudah membaca Bu Nelly? Tahu rasanya misalnya. Ada lagi tidak terbaca Bu Nelly? Pertanyaannya Bu Nelly, menurut Ibu, strategi yang dilakukan oleh Bu Wana tadi sudah tepatkah? Jadi mudah tadi yang 3 tadi tinjaunya soal, kan Bang kita nyebut tinjaunya selalu. Dan itu yang lain tinjaunya 15. Nah, menurut Bu Nelly sudah tepatkah cara yang dilakukan itu? Kalau menurut saya itu ya, kalau menurut saya itu benar ya. Masalahnya yang 3 itu lebih cepat gitu ya. Kalau tidak dikasih tambahan dia lebih kawannya itu karena masalahnya libur ngacau intinya lebih bagus itu kalau ditambah seperti itu, jadi dia lebih kalau ngantuk kalau sini situ ngantuk kawannya yang lain kan dari sini orangnya. Baik, terima kasih Bu Nelly, luar biasa. Kalau menurut pemahaman Bu Dwi deh, kalau menurut Bu Dwi, kalau Bu Nelly tadi maksudnya sudah tepat itu, strategi yang diterapkan Bu Wana sudah bagus itu. Jadi kalau anak teman tidak hebat, tunjuklah berkali banyak-banyak. Nah, kalau menurut Bu Dwi, gimana? Kalau menurut saya sudah tepat Bu, karena apa? Dari 3 siswa itu tadi yang ditambah soalnya, kalau dia disamakan 15 soal, dia akan lebih cepat mengisinya, terus bisa mengganggu temannya yang belum selesai mengerjakan. Menurut saya. Iya. Boleh tepuk tangan deh untuk Bu Nelly. Tadi 2 orang sudah menurutnya sudah tepat, tapi 1 orang belum tepat. Ada kasus lain Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi. Nah, ini kasus Bu Nelly. Bu Nelly ini seorang guru kelas 4. Dia akan mengajar pelajaran IPAS. Dalam pembelajaran kali ini Bu Nelly mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok.
kelompok 1 dikasih tugas tentang siklus air. Kelompok 2 diberi tugas tentang sifat-sifat cahaya. Kelompok 3 diberikan tugas mengamati gambar tentang organ tubuh manusia. Bu Nelly mendatangi setiap kelompok secara bergantian dan menjelaskan materi secara bergantian. Nah, giliran Bu Ana. Menurut Bu Ana, apakah strategi yang diterapkan oleh Bu Nelly ini sudah tepatkah? Kalau sudah, apa alasannya? Amun belum, apa alasannya? Kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya, itu strategi yang dilakukan oleh Bu Nelly itu juga sudah tepat. Alasannya apa? Alasannya jangan istilahnya Bu Nelly itu kan mendatangi per kelompok kayak gitu kan Bu. Tapi juga gimana ya Bu ya? Mungkin menurut saya 50-50 juga sih Bu ya. Dari pertama materi itu kan dijelaskan dulu mengenai yang pertama siklus air, terus sifat-sifat cahaya, terus diberikan tugas mengamati gambar tentang organ tubuh manusia itu tersebut. Itu pertama memang dijelaskan dulu, nanti setelah itu terus dibagi-bagi. Tapi ya strategi yang dilakukan Bu Nelly itu juga selain itu mendatangi siswa-siswa itu juga sudah tepat, karena ya saya seperti itu tadi Bu. Nah seperti itu. Ada yang mau menambahin? Saya mau menanggapi kasus ini memang belum tepat ya. Saya paling nyangkal sendiri ya. Karena apa? Kalau setiap kelompok dikasih permutar itu dalam pembelajaran itu kurang efektif ya. Kurang efektifnya di mana? Jadi setiap siswa tadi sebelum dibuat kelompok tadi harus kita kasihkan materinya itu memang benar Pak Toha mengasihkan secara menyeluruh. Cuman ini dipahamkan untuk anak-anak. Nanti kamu dapatnya yang mana silakan nanti diambil. Tapi kan sudah tahu semuanya. Per kelompok itu sudah tahu nanti itu judi atau apa dapatnya yang tentang air atau siklus air ataupun yang sifat-sifat cahaya ataupun kerangka organ tubuh. Itu organ tubuh, sifat-sifat cahaya, sifat yang pertama tadi Siklus air. siklus air. Kalau menurut guru ini yang paling berat itu adalah organ tubuh. Jujur, kalau cuma sifat air dan cahaya itu hampir sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita itu mengasihkan jangan sampai sudah dibuat kelompok baru dikasih menerangkan masing-masing, itu kurang efektif. Iya. Kurang efektif. Jadi itu kalau menurut Pak belum tepat ya Pak ya? Oke. Ya ada apa-apa dan ditampilkan. Jadi sekedar memberikan komentar tadi ya mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nelly tadi ya. Kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat ya. Kenapa? Karena ini cakupan materinya terlalu luas ya. Jadi susah untuk dipaparkan ya karena memiliki 3 materi yang berbeda ya. Kalau berkelompok itu menurut saya memang bagus, tapi bisa kita fokuskan kepada satu materi ya, biar nanti tidak cakupannya terlalu luas, nanti sulit untuk menjabarkan dan nanti malahan anak tidak paham ya. Kalau kita mau menjelaskan ke setiap kelompok, nanti seperti ditilang Pak Toha tadi, hanya kelompok tertentu saja yang paham. Jadi kalau menurut saya ini strategi yang digunakan kurang efektif. Demikian, terima kasih. Lanjut Pak On. Menurut saya dalam analisis saya kegiatan dilakukan Bu Nelly ini sebenarnya masih dalam ruang lingkup yang belum begitu luas ya materinya. Kenapa? Yang pertama, Bu Nelly ini kan mata pelajaran yang diampunya yaitu yang diberikan kepada 3 kelompok ini adalah IPA semua Bu. Sedangkan kelompok 1 itu siklus air, ada kaitan masih dengan materi apa topiknya. Terus yang
sifat-sifat cahaya masih ada kaitannya, dan untuk organ tubuh manusia itu masih ada kaitannya dengan kipas. Jadi kalau dibagi 3 seperti ini, kesannya Bu Neli ini hanya ibaratnya mana ya? Bukan mau cepat deh, istilahnya kayak membuat apa? Kesulitan sendiri gitu ya. Materi yang seharusnya dibuat satu saja, satu kali istilahnya untuk seluruh siswa ini sudah secara global bisa diterapkan, tidak perlu bagi kelompok seperti ini dibuatnya 3 kelompok. Jadi maksudnya Bu gini, baik pun yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu semuanya hanya satu topik saja. Jadi kalau dipisah-pisah nanti kesannya Bu Neli itu kurang waktu dan nambah waktu, harus membentuk kelompok baru lagi. Seharusnya bisa dipersempit untuk cara menjabarkan ke siswanya, dan perlu bentuk kelompok menurut saya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau menurut Pak kurang tempat dan pembentukan kelompok juga kurang tepat. Kurang tepat karena materinya itu hanya, saya rasa untuk sekali kita jam pelajaran itu sudah bisa jalan, dan perlu kelompok siswa semuanya bisa, karena keterkaitan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu semuanya satu bermasalah. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Ini yang perlu digarisbawahi. Memenuhi kebutuhan individu murid. Apa individu? Perorangan murid. Jadi bukan hanya murid yang pintar, bukan hanya murid yang bodoh, bukan bodoh sih, lambat, tetapi semua kebutuhan murid itu bisa kita penuhi. Pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya. Ya, potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar mereka, profil belajar mereka, minat mereka. Jadi ada tiga yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi kesiapan, yang kedua minat, yang ketiga profil. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal, ya, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bapak Ibu semua, kita ini guru bukan Superman. Kalau kita melayani semua kebutuhan anak 32, kalau saya 21, nak saya penuhi sikot-sikot, saya mati loh. Nah, makanya di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita perlu memetakan kebutuhan belajar anak. Ya, apa sih itu kesiapannya seperti apa? Sudah siapkah anak dengan materi yang akan kita sampaikan? Misal saya kasih contoh buat dia. Mungkin Bu Adli mau menjelaskan tentang surah Al-Alaq. Pertama kita harus lihat dulu kesiapan anak. Ada anak yang sudah tahu, kecil surat Al-Alaq. Ada anak yang membaca Al-Quran saja belum bisa. Ada anak yang setengah-setengah. Nah, disinilah gunanya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Agar apa? Agar anak yang pintar, anak yang setengah-setengah, anak yang lambat sekalipun yang kayak kelas saya tidak ada yang nggak baca-baca, bisa terpenuhi semua dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian minat, jangan mengabaikan minat anak. Anak yang tidak suka menggambar, ibu paksa untuk menggambar, gak bakalan baca. Anak yang tidak suka olahraga, Pak Udin harus memetakan kebutuhan dan minat anak. Anak gak suka main bola kaki, kamu suruh main bola kaki, apa yang terjadi? Pertentangan. Dia tidak akan semangat belajar. Jadi kita harus melihat minat dari anak. Kemudian profil,
terkait profil ini bisa terkait dengan gaya belajar dia. Saya makanya kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan di kelas saya adalah kelas yang paling ramai. Kenapa? Saya melihat anak saya ada 3 yang kinestetik. Anak kinestetik, ibu bapak suruh diam, cuma bisa bertahan 8 menit. Setelah itu dia akan bergerak. Dia tidak akan bisa belajar dengan baik apabila dia tidak bergerak. Nah, maka dari itu kita harus memetakan kira-kira ya Bapak Ibu ya, bagaimana anak kita ini kesiapannya. Bagaimana ya kesiapan belajar mereka, kemudian minat mereka, dan profil belajar mereka. Ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira bisa dipahami? Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu? Belajar sesuai kebutuhan siswa. Karena setelah saya belajar di CGP, kita guru ini adalah pelayan Bapak Ibu. Kita adalah pelayan, tugas kita menuntun dan menumbuhkan ya kodrat-kodrat anak ya, menumbuhkan bakat minat sesuai kodrat yang ada pada siswa. Oke, jadi sudah tergambar sedikit Bu Apni ya, Bu Dwi. Oh, jadi pembelajaran bervariasi itu belajar untuk memenuhi kebutuhan anak. Tidak hanya anak yang pintar, anak yang sedang, atau semuanya yang jelas kita berpenuhi. Cara kita nak memenuhi kebutuhan mereka? Apa kita nak dipenuhi kayak kata tadi? Yang ini tunjuk ini, yang ini tunjuk ini, yang ini tunjuk ini. Tidak Bapak Ibu, dengan cara memetakan. Apa tujuan pembelajaran diferensiasi itu? Untuk menciptakan kesetaraan belajar agar tidak ada yang namanya learning gap. Learning gap itu artinya kesenjangan antara yang pintar banget dengan yang lambat banget. Makanya di kelas itu kita adakan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi, agar semuanya itu bisa belajar. Kalau kemarin-kemarin sering kita melihat budak yang lambat cenderung tidak belajar, cenderung tidak mengikuti pembelajaran kita. Karena apa? Kita belum memahami bahwa mereka juga memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi di sini agar tidak ada kesenjangan, ya. Jadi antara siswa yang cepat dan siswa yang lambat. Apa saja kebutuhan yang perlu kita perhatikan? Ya, kata saya tadi, pertama kesiapan mereka readiness murid. Kemudian minatnya apa? Minat itu bisa minat situasi pada saat tertentu atau minat individu. Kemudian profil belajar murid. Nah, ini penjelasannya. Kesiapan belajar itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep baru. Adapun tujuannya yaitu melakukan identifikasi pemetaan kebutuhan belajar ya berdasarkan kesiapan murid untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Jadi misalnya mau belajar IPA, kita lihat dulu kesiapan anak kita ya. Kira-kira anak ini sudah pahamkah? Berapa yang sudah paham? Berapa yang belum paham? Berapa yang sedang-sedang? Disinilah ya, kalau kita sudah dapat seperti itu, kita bisa mendapatkan gambaran yang ini nanti akan saya berikan begini, yang ini akan saya berikan begini. Ibaratnya kata dokter tuh paham ya, jangan sampai salah kasih obat. Udah tuh tadi dia sukonyo belajar bernyanyi, kita suruh dia menggambar, ya kan dia tidak terobati istilahnya. Jadi begitu ya. Kemudian minat, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan sendiri. Jadi sesuai apalah yang menjadi minat mereka lah, ya. Nah, terus yang terakhir profil pelajar, yaitu mengacu bagaimana individu ya itu belajarnya kira-kira macam mana, terkait juga dengan gaya belajar mereka. Ada yang audio senangnya kayak Bu Ana tadi, mungkin ada anak menemukan anak yang mendengar video itu tidak galak dia. Ada yang
dia kalau lihat itu ngomong sampai ngeces-ngeces. Nah, berarti dia visual. Ada anak yang kalau dengerin, itu dia berarti anaknya audio. Ada yang kayak kelas saya Bu Ana ya, ngitung pakai sempoa enggak bisa. Ngitung pakai tangan enggak bisa. Ketika kusuruh ngambil batu, acak. Berarti ini anaknya dia harus benda konkret. Nah, jadi benar harus dipahami betul-betul. Nah, cak mana sih kita nak ngamati? Pening kalau sikok-sikok tadi kan. Nah, yang pertama kita bisa mengamati perilaku anak di kelas. Oh, budak ini kayak aku kemarin, karena kayak ini tidak bisa mantep. Oh, kinestetik. Kemudian ini kinestetik. Jangan dicampur budak kinestetik dengan kinestetik, hancur kelas kamu. Ya, makanya harus bilang. Tapi cara pembelajarannya jangan maaf, mungkin kayak Surabaya ya, diam. Nggak bisa Bu, mental ya. Anak kinestetik Bapak Ibu suruh diam, nggak maju. Biarkan. Makanya yang kita kemarin, Bu, anak ibu tuh boleh. Karena saya tahu anak itu kinestetik. Suruh belajar dia mantap, nggak bakalan baca. Makanya biarkan Bu. Memang kelas itu tidak harus seperti kuburan. Alami anak-anak. Yang penting makanya pengawasan kita jangan sampai anak lagi itu saja. Kalau mereka berekspresi di kelas itu biarkan. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan yang awal yang dimiliki siswa itu terkait dengan topik yang akan dipelajari, bisa dengan asesmen awal. Ya, sudah belajar kan Bu ya ambil asesmen? Nah, asesmen diagnostik namanya. Kita lihat, bikin kita buatkan soal Bu Nelly ya. Soal ini misalnya berapa anak yang baca, berapa anak yang belum. Nah, ini berarti sudah paham utuh. Ada yang belum paham, ada yang paham sebagian. Nah, disinilah kita. Oh, di sini berarti kebutuhan anak ini gini, kebutuhan anak yang ini gini. Bisa kita penuhi. Selanjutnya membaca raport murid di kelas sebelumnya. Penting sekali Bapak Ibu ya raport itu. Karena dari raport itu, raport yang bernyawa. Tapi raport itu bernyawa. Dikatakan bernyawa itu dia mencerminkan memang benar-benar anak kita itu seperti itu. Kemudian berbicara dengan guru lain. Jadi semestinya guru kayak saya, misalnya kalau saya kan tidak perlu bertanya karena saya sudah mengikuti kayak Bu Neni, bisa bertanya dengan Bu Dwi. Bu Dwi, Arta tuh cak mana budaknya? Oh, Arta tuh semuanya cak ini. Oh, Arta tuh budaknya kalau nulis alamatnya, agar kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian menggunakan berbagai penilaian. Untuk gaya belajar bisa kita gunakan penilaian asesmen gaya belajar. Oh, budak ini termasuk kinestetik, budak ini termasuk audio, budak ini termasuk visual. Itu diadakan tes. Yang kayak kemarin itu Bu Parni mungkin pernah ya ngajari kelas 2 ya, yang kemarin itu tes kecerdasan. Jadi anak itu ada kecerdasan. Saya Bapak Ibu kalau belajar saya tidak bisa suara rating. Ya. Beda mungkin dengan Bu Apni. Kalau Bu Apni belajar mungkin ada teman saya itu belajar harus mendengarkan musik. Harus sambil nonton. Ada. Tapi tidak dengan saya. Nah, begitulah kita. Anak itu ada yang kayak Hafiz belajar di suasana ramai, tidak bisa dia Bu. Nggak konsen dia. Makanya kita lihat kebutuhan anak satu persatu dengan cara mengamati dan melakukan tes tadi ya. Nah, di sini ada 3 strategi. Sebenarnya banyak Pak ya strategi pembelajaran berdiferensiasi, tapi yang saya pelajari kemarin hanya 3. Berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dikatakan berdiferensiasi konten ini artinya dalam pembelajaran itu kita menyediakan berbagai macam materi. Ada materinya dalam bentuk kayak Bu Apni kemarin sudah nunjuk gambar, nunjuk video, kita jelaskan juga secara manual. Itu namanya konten. Bisa kontennya juga berupa misalnya benda nyata kayak saya kemarin, saya ambilkan ayam beneran, saya ajak ke lingkungan. Nah, itu konten gitu ya. Jadi konten itu berbeda. Ya.
Misalnya nanti kalau setelah dijelaskan di depan, Bapak Ibu dibagi anak tadi sesuai kesiapan belajar mereka tadi atau sesuai dengan minat mereka tadi. Di kelompok itulah kita bedakan materinya, bukan materi sih, kontennya. Kita bedakan, oh yang ini nyingok video, yang ini ngamati gambar, yang ini ke lapangan yuk. Nah, itu kontennya berbeda-beda. Materi sama. Misalkan kita mengajarkan surat Al-Alaq, itu jangan ini Al-Alaq, ini Anas, ini Al-Fatihah, ya semuanya sama. Agar apa? Agar semuanya terpenuhi. Tapi mereka yang sukanya tadi lihat video, berikan video. Mereka yang tadinya sukanya lihat gambar, perlihatkan gambar. Yang sukanya benda konkret kayak kata saya tadi, ajak ke lapangan. Itu kontennya, jadi beda-bedakan. Jadi Bu, Pak Bu ya, mulai sekarang ajak anak itu jangan sampai begini belajarnya. Sudah jelaskan di depan semua sama. Sudah itu anak-anak kerjakan soal sama juga. Anak ya sama. Burung apa namanya ular itu apa namanya buaya. Kalau Bapak Ibu suruh naik manjat pohon sampai kiamat dalam aja. Ya, begitu juga anak kita yang tadi kemampuannya seperti ini, kamu paksakan untuk soal yang sama, ya kemampuannya harus sama, ya nanti anak itu. Jadi kita sesuaikan. Makanya tadi gunanya apa kita beda-bedakan? Itu sesuai dengan kesiapan mereka, sesuai dengan minat mereka. Terus yang kedua proses. Nah di dalam proses pembelajaran itu, ya kita jangan seku. Misalnya cuman ceramah doang. Ada anak itu diskusi. Ada saatnya mereka sendiri-sendiri. Ada saatnya mereka mengamati gambar. Ada saatnya mereka mengerjakan tugas LKPD. Jadi jangan begitu dia nyelesain anak-anak bla 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 kerjakan soal halaman sekian, gurunya ke kantor. Ya, gak efektif Bapak Ibu. Jangan berharap pembelajaran kita akan berhasil. Ya. Terus misalnya Bu, Bapak Ibu memberikan tugas mengambil diferensiasi proses. Ketika anak sedang berkelompok, misalnya dia mengamati gambar, mengamati lingkungan dan lain sebagainya, gurunya kemana? Ayo. Gurunya bukan ngopi. Gurunya melakukan pengamatan atau penilaian formatif. Apa formatif itu? Penilaian selama proses pembelajaran. Oh, budak ini tidak aktif kalau diskusi. Budak ini ngandal ke kawan baik. Oh, yang ini aktif dia. Oh, ini. Inilah yang kita jadikan acuan kita untuk pembelajaran berikutnya. Apakah proses pembelajaran saya hari ini dengan menggunakan metode ini berhasilkah? Nah, gunanya tes formatif. Makanya kita amati. Jadi kalau anak-anak sedang bekerja, ini kalau zaman dulu, sekarang kalau sudah banyak lagi Bu ya. Kalau dulu kayak saya dulu Pak, kalau anak-anak kerjakan, gurunya nggak tahu. Makanya rawan sekali anak-anak berlari. Makanya kita kalau anak-anak sedang melaksanakan diskusi atau mereka mengerjakan tugas secara individu, kita mendampingi. Lihat Bapak Ibu ya, oh ini salah, nah diulang lagi. Kita lihat, bukan juga kita duduk manis di sini. Ya, guru yang terlalu banyak duduk itu nanti banyak bisolnya. Ya, jadi guru itu jangan terlalu banyak duduk. Apalagi duduk sambil mainan HP. Nggak etis Bapak Ibu ya. Nggak etis sekali karena kita ini pendidik. Tugas kita adalah menuntun, membimbing siswa kita itu menuju kesejahteraan, menuju keselamatan, menuju kebahagiaan. Ya, jadi agar anak kita itu maju, lebih maju. Jadi jangan sampai dari kita dulu, dari kita. Terus yang selanjutnya produk. Kalau anak kelas tinggi, diferensiasi produk ini sangat bagus. Produk itu artinya apa Pak Wan? Misal
kita belajar mengenai apa ya kalau IPA Pawan di kelas 6. Misal kita ambil tentang magnet. Produknya macam-macam Pawan. Ada anak yang suruh kelompok ini. Karena bukan sendiri ya, kalau belajar diferensiasi mereka itu cenderungnya berkelompok. Nah, misalnya kelompok ini menghasilkan sebuah karya rangkaian bagaimana rangkaian magnet misalnya. Yang ini dia misalnya membuat video. Yang kelompok ini misalnya gambar. Jadi produknya beda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan minat mereka. Yang mereka sukanya pintarnya gambar, produknya gambar. Yang mereka sukanya presentasi yang bagus, public speaking-nya bagus, mungkin dalam bentuk video. Yang sukanya misalnya menulis dalam bentuk jurnal. Jadi itu namanya produk. Dibedakan. Jadi kelompok ini kakek menghasilkan ini, kelompok ini menghasilkan ini, kelompok ini hasilkan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di kelas itu komposisi kelompoknya itu harus sama? Nah, kalau kita kelompokkan, tidak harus sama, Bapak Ibu. Apakah yang lemah-lemah itu dikelompokkan satu kelompok? Tidak, jangan Bapak Ibu ya. Kita variasikan, kombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Iya, jadi mereka divariasikan. Agar apa? Agar di dalam kelompok itu mereka saling berkolaborasi. Yang ini yang mungkin tadi bisa cepat, dia bisa ngajarin temannya di dalam kelompok. Yang tadinya lambat, dia tetap bisa bekerja. Makanya di sini tugas kita sebagai guru untuk memfasilitasi. Ketika kita lihat di dalam kelompok itu ada yang tidak aktif, nah tugas kita lah untuk memancing agar mereka terlibat aktif. Ya, Ibu. Jadi ada 3 ya diferensiasi yang perlu kita terapkan: konten, proses, produk. Dalam satu pembelajaran tidak harus ketiga-tiganya ada. Boleh. Oh, hari ini kayak saya kemarin Bapak Ibu, saya hanya menerapkan dua strategi, hanya konten dan proses Pak kemarin. Karena kelas 3 produk yang mereka hasilkan belum, menurut saya belum maksimal. Tapi kemarin saya ingin coba produk pada pembelajaran mengenai masih tentang hewan itu membuat animasi. Nah, tapi masih saya ingin mencobanya kemarin. Jadi ada 3 itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut langkah-langkahnya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Sama seperti RPP pada dasarnya ya Bapak Ibu. Sama baik Bu Nelly. Apa yang harus ada? Komponen yang ada dalam RPP. Yang pertama itu pilih dulu mata pelajarannya. Itu nak pelajaran apa? Wah, aku nak pelajaran matematika. Jadi matematika. Kemudian tentukan strateginya. Nak diferensiasi 3 tadi. Oh, aku nak diferensiasi konten deh. Atau aku nak diferensiasi proses deh. Atau aku nak 3-3-nya. Maju. Nah, langsung kemudian tentukan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dari mata pelajaran tadi. Misalnya kayak saya kemarin di PAS, saya tujuan pembelajarannya anak dapat ya mengidentifikasi ciri bagian-bagian tubuh hewan apa fungsinya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian yang selanjutnya lakukan tes awal. Tes awal ini biasanya kita lakukan di awal materi pembelajaran. Misalnya kayak saya di bab uji ITK ya, di bab. Nah, di perbab itulah kita lakukan tes awal, melihat kesiapan anak terhadap materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk gaya dan minat belajar bisa kita lakukan pada awal tahun pembelajaran. Misalnya kita lakukan tes nanti ada linknya kalau Bapak Ibu mau ngetes anak-anaknya. Itu ada serangkaian soal, bisa ketahuan Pak. Oh, kayak saya kemarin, saya itu ternyata kecerdasan 5
tesnya begitu. Ada juga tes yang kemarin kalau saya tes diagnostik ya, ada kognitif dan non kognitif. Ada di awal tahun pembelajaran, biasanya di awal semester kita berikan untuk melihat gaya anak belajar, gaya belajar anak. Jadi kita bisa menyesuaikan ketika anak ini, kalau anak yang audio jangan diberikan gambar, dia nggak mungkin nyambung. Ada anak saya Bu, kalau saya iya, kalau dia nonton video nggak tertarik dia Bu, ya dia nggak ngelek itu nggak tertarik dia. Nah itu kita lihat dia di situ. Terus lalu buat rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran itu strategi pembelajaran kita dimulai dari pendahuluan, kemudian isinya, intinya sampai ke penutup. Lanjutkan dengan buat rubrik penilaian. Jadi kalau di modul ajar, mungkin ada yang sudah lihat ya, Bu Ana, Pak On, Bu Dania sudah lihat. Kalau di modul ajar itu sebenarnya komplit ya. Di sana sudah ada rubrik penilaiannya, sudah ada asesmennya, sudah ada LKPD-nya, sudah lengkap sekali ya. Oke, lanjut. Nanti saya lihatkan RPP-nya. Lanjut yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, apa pula pembelajaran sosial emosional itu? Kawan mungkin ada sedikit gambaran kawan? Sudah belajar kemarin? Sudah dapat sertifikat loh 3. Ya, jadi Bapak Ibu intinya begini, pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang melibatkan semua komunitas. Di sini agar menciptakan anak-anak itu dia bisa mengontrol emosi. Ya, bagaimana dia membangun hubungan dengan temannya, membangun hubungan yang sehat, dan bagaimana cara dia bisa mengambil sebuah keputusan. Makanya penting sekali tadinya Bu, sebelum saya ikut ini, saya pikir pembelajaran PSE ini harus sendiri. Ternyata di dalam pembelajaran sehari-hari kita bisa melibatkan PSE ini di dalam pembelajaran. Oh, bagaimana anak itu memanajemen dirinya, bagaimana anak itu mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana anak itu berelasi dengan teman. Ya, ini penting untuk diajarkan kepada anak kita. Ini tidak ada pembelajaran khusus, tapi dia terintegrasi dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, di sini ada 5 kompetensi yang perlu kita tanamkan kepada anak. Yang pertama, kesadaran diri. Banyak orang tidak sadar diri. Dia tidak bisa memahami perasaannya. Oh, aku ini lagi marah. Oh, aku ini lagi sedih. Oh, aku ini lagi galau misalnya. Nah, disinilah bagaimana kita mengajarkan kepada anak agar mereka menyadari kesadaran diri mereka. Berkaitan juga dengan manajemen diri. Bagaimana mereka ketika marah itu mereka bisa mengontrolnya. Saya kemarin Pak ketika pembelajaran ini diajarkan, kebetulan saya punya masalah dengan teman. Untung saya itu sudah belajar mengelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Akhirnya ketika kita emosi, apa yang harus kita lakukan? Ya, penting sekali ini dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita ini pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin apa? Pemimpin pembelajaran. Kalau kita dan marah di rumah, penting bagi kita untuk melakukan manajemen diri. Agar apa? Marah kita yang di luar jangan dibawa masuk kelas. Makanya Bapak Ibu berterima kasih Pak Sabarnya punya istri seorang guru. Ya, kenapa Pak? Guru itu dia tuh nangis sebenarnya, tapi harus ditahannya. Demi apa? Demi anak yang 18 tadi. Dia harus tertawa di depan anak-anaknya. Jadi ya, kalau punya istri guru itu ya harus benar-benar dihargai. Karena bagaimana dia harus menahan air matanya tadi ya di depan anak yang 18 tadi. Jadi kalau kita punya emosi
emosi, dia punya permasalahan di luar, kita kontrol, kita manajemenkan diri kita dulu, kita kelola emosi kita agar jangan sampai emosi itu terbawa ke dalam kelas. Yang selanjutnya itu kesadaran sosial. Bagaimana kita berempati, merasakan apa yang dirasakan teman, itu penting. Bagaimana ada orang itu kalau orang ngomong tabrak, itu kesadaran sosialnya belum ada. Jadi bagaimana dia mendengarkan dengan baik, bagaimana dia menjadi pengamat yang baik, inilah pentingnya. Jadi jangan cuma aku melulu, dia harus juga bisa menahan dirinya. Jadi itu perlu kita tanamkan kepada anak. Yang selanjutnya berelasi di sini kalau kita guru mungkin cara kita dengan kawan tuh misalnya cek mana kita berbisnis, tapi di sini lebih kepada kalau di dalam kelompok itu cek mana dia berkawan itu bagaimana kamu tuh mak ini ya. Jadi di dalam kelompok itu mereka saling ada kolaborasi. Jadi mereka berkawan itu dan cuma hanya dengan kelompok itu saja, tapi mereka dengan teman-teman yang ada di kelas yang lain juga. Jadi keterampilan ini perlu ditanamkan. Yang selanjutnya pengambilan keputusan bertanggung jawab. Terkadang Bapak Ibu kita itu disuruh ngambil keputusan bisa, tapi bertanggung jawabnya itu yang susah. Dek ngomong macam ini, nah mau bertanggung jawabnya itu yang susah. Nah bagaimana agar anak kita itu bisa mengambil keputusan, tapi dia bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Ada orang itu yang cari aman. Ketika lo kepepet, nolak, mental, dan galak mempertanggungjawabkan. Apa orang yang seperti itu? Nah, disinilah kita mengajarkan anak kita bagaimana sebuah keputusan kamu ambil dan kamu bisa mempertanggungjawabkannya baik dan buruknya. Nah, itu bisa kita ajarkan ya, misalnya dalam kelompok. Misalnya kita silakan pilih ketua kelas, silakan pilih ketua kelompok. Nah, ketika mereka mengambil keputusan, Pak Henry yang jadi ketua, teman-temannya itu harus bisa bertanggung jawab, dan yang menjadi ketua tadi juga harus bisa bertanggung jawab dengan amanah yang diemban. Jadi ini penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak. Yang selanjutnya, bagaimana cara penerapan PSE ini? PSE ini, pembelajaran sosial emosional ini bisa kita ajarkan langsung di kelas, ya, atau kita ajarkan melalui kayak kita co-kurikuler, kayak P5. Bisa kita juga pemodelan. Misalnya gurunya yang menjadi model yang bisa ditiru oleh anak. Jadi kalau yang lebih efektif itu kita langsung ajarkan dalam proses pembelajaran, Bu. Bisa kita selipkan, Bu. Ternyata bisa diselipkan di RPP itu. Di RPP itu ternyata ada bagian-bagian tertentu yang secara tidak sadar sudah kita lakukan, dan itu menumbuhkan kelima PSE ini tadi. Saya juga baru tahu bahwa ini setelah saya belajar, ternyata saya lakukan itu tuh ternyata ini PSE yang saya kembangkan. Ya, jadi tanpa kita sadari. Tapi bisa juga dengan pemodelan, dengan juga misalnya kegiatan-kegiatan eskul, bisa juga. Nah, manfaatnya di sini meningkatkan perilaku yang positif, biar anak tadi bisa bersosialisasi, bisa berrelasi dengan teman, dia bisa mengontrol emosinya. Bapak Ibu sadar gak sekarang? Saya baru beberapa minggu menyadari anak kita agak jarang berlagi sekarang, ya. Sering gak Bapak Ibu sekarang mendengar anak-anak kita berlagi? Nah, artinya sudah ada disiplin positif, Bu. Jadi dengan ada penerapan yang seperti itu meningkatkan perilaku yang positif, ya. Terus lagi mengurangi tingkat stres. Ini yang perlu. Ya, kalau kita tidak mindfulness, jadi kita bakal sering stres. Makanya dengan penerapan PSE ini itu akan mengurangi tingkat stres.
Nah, kemudian meningkatkan performa akademik tentunya. Kalau anak-anak tadi sudah bisa berrelasi, sudah bisa bersosialisasi, tentunya akademiknya juga akan meningkat. Kemudian, nah di sini kata saya tadi mindfulness, yaitu sebuah metode meditasi. Sekarang kita meditasi dulu Kak Luera. Silakan letakkan tangannya di paha. 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya Pak. Tarik napas. Hembuskan perlahan-lahan. Bayangkan benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Tarik napas kembali. Hembuskan perlahan-lahan. Hilangkan semua penat yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Fokus Bapak Ibu. Hilangkan semua penat, beban yang saat ini sedang ada di pikiran Bapak Ibu semua. Bayangkan Bapak Ibu berada di suatu tempat yang paling indah menurut Bapak Ibu. Hitungan ketiga, silakan buka matanya. 1, 2, 3. Ya Kak Ese loh. Kecil ya Ayo. tuh lagunya itu. Pas mati dengan tuh boleh. Teruskan lagi ingat itu. Oke. Ya, yang jelas sekarang sudah fokus kembali ya. Iya, jadi Bapak Ibu itu adalah relaksasi. Jadi begini Bapak Ibu, saya pernah mencoba Bapak Ibu ketika saya penuh dengan pekerjaan. Mungkin Pak Kon, yang setumpuk pekerjaan yang tidak ada habisnya. Saat itu kita butuh ketenangan, kesadaran diri. Karena apa Pak ya? Kalau kita stres, pekerjaan itu akan semakin rumit dan susah. Ketika pikiran kita itu sedang alur, sedang banyak masalah, maka pekerjaan yang simpi sepele itu menjadi rumit. Makanya apa yang harus kita lakukan? Relaksasi. Ketika pikiran kita sedang galau, kita sedang banyak masalah, jangan dibawa masalah itu kemana-mana. Ada kan teknik stop namanya ini tadi Bu ya. Jadi ketika kita sedang dengan anak itu sedang marahnya, Pak On ya, narik nafas, bawa kita keluar. Kalau kita terus melayang bersih, terus lagi, dan nak marah dengan laki ya, Pak sabarnya mungkin nak marah dengan bibi, jangan diteruskan, relaksasi. Kita tenangkan, pejamkan mata kita. Ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Agar apa? Agar untuk mengontrol emosi kita. Jadi kita selalu dalam keadaan mindfulness. Agar apa? Kita mengambil keputusan itu tidak dalam keadaan emosi. Ini saya alami Pak Bon. Ketika saya mengerjakan tugas numpuk banyaknya, saya butuh relaksasi. Makanya saya guling, kalau saya guling, saya pejamkan mata, akhirnya saya tertidur.
kira-kira beberapa menit saja. Agar apa? Agar anak kita tadi yang game istirahat misalnya, pikirannya masih di jajanan, pikirannya masih di mainan, pikirannya masih di mana-mana, kita fokuskan untuk belajar. Makanya perlunya adanya relaksasi ya Bapak Ibu ya. Next kita kembali lagi. Nah, di sini teknik yang kita lakukan tadi namanya teknik stop. Stop sejenak dari pekerjaan, jangan mengerjakan apapun. Tapi Bu Nelly tadi masih kuit-kuit kakinya. Maka kelihatan anak yang benar-benar fokus dengan tidak Bu ya. Nanti kita bisa lihat. Kalau di kelas saya ketawa, kayak yang namanya Iqbal itu, kalau disuruh baca tadi senyum-senyum beliau. Dan tak bisa fokus ya itu ya. Terus lanjut, nah selesai. Ada yang terlewatkan? Apakah sudah pas? Pas. Tulisannya pas boleh. Ada yang masih mau dilihat lagi nggak kira-kira? Nah, pintar. Ternyata bahasa apa ini? Juli juga. Ada yang belum tadi ujinya RPP. Tujuan kita apa? Buat RPP. Nah, Bapak Ibu semua, RPP yang saya buat ini bukan artinya RPP yang 100% benar. Tetapi ini sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua. Oh begini loh, tidak beda dengan RPP yang lainnya. Jadi komponen-komponennya masih sama Bapak Ibu ya. Nah di sini kalau ini kemarin saya RPP pas P4 kemarin. Jadi nah di situ ada namanya mata pelajaran, fasenya kalau kelas 3 dan 4 itu Bu Nelly ya, fase B. Kalau Bu Ana itu fase A, Pak On dan Bu Dwi fase C ya. Kemudian lihat materinya mau materi apa, tetap sama. Kemudian capaian pembelajarannya apa. Nah, di sini ada tujuannya Bu. Bu Nelly jangan sampai tidak tahu pula tujuan pembelajaran malu Bu ya. Tujuan itu yang nak kita capai dalam satu hari. Hendaknya tujuan itu terukur. Budak tuh nak baca berpiko. Nah, dengan apa? Dengan cara apa yang kita lakukan? Makanya kita harus punya strategi apa? Dengan melalui kegiatan ceramah. Nah, siswa dapat memahami apa? Tujuannya. Kemudian di sini strateginya. Nah, strategi di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Karena saya tadi tentukan kamu nak konten baik, proses baik, atau produk, atau nak ketiga-tiganya boleh. Kemudian di sini saya memetakan kebutuhan belajarnya itu berdasarkan kesiapan belajar dengan cara melakukan asesmen awal. Ada siswaku tuh yang paham utuh itu artinya dia mampu menjawab semua pertanyaan. Ada yang paham sebagian, ada juga yang belum paham. Jadi belum paham ini artinya dia tidak acak menjawab soal. Kayak yang udah acak nulis kemarin sudah tidak paham ya. Kemudian di sini ada kegiatan pendahuluan. Nah ini yang katakan tadi Bu Abni. Jadi di menyanyikan lagu itu kita sudah melakukan kesadaran diri dan manajemen diri ternyata di KSD-nya. Di mana kalau dia kesadaran diri dia harus sadar ketika berdoa itu harus dalam keadaan hikmah, menyanyi dalam keadaan hikmah. Oh ternyata di situ. Jadi saya baru saya pikir harus diajarkan ini, ternyata tidak, dengan melatih. Makanya doa itu anak diamati guru kelas. Jadi salah sekali Pak ya, kalau berdoa gurunya Allah masuk siswa berdoa. Jadi doa kapan? Ketika gurunya sudah masuk. Agar apa? Agar kita bisa melihat dan memanajemen. Ada anak yang doa sampai musik. Ada yang doa, ada yang tidak. Makanya inilah pentingnya kita untuk apa memanajemen diri mereka agar mereka kesadaran dirinya tumbuh. Orang kalau berdoa harus dalam keadaan
khusyuk ya. Kemudian menyampaikan tujuan, jangan lupa Pak On ya. Bu Ana tadi nyampaikan ya, itu penting sekali dalam setiap pembelajaran harus disampaikan mudah tuh hari ini baca KP. Jangan anak-anak buka buku halaman sekian kerjakan, nggak tahu udah nak sih aku nih, nak baca apa sih aku nih hari ini. Tujuan harus disampaikan, tuh pentingnya. Kemudian lanjut memberikan pertanyaan pemantik. Kayak kata saya tadi, harus apa sih pembelajaran organisasi itu? Pancing dulu anak-anak itu agar kita bisa tahu, oh pemahaman awal mereka begini. Tidak ada yang salah ya. Kemudian lagi meminta siswa menceritakan pengalamannya. Penting untuk anak bercerita. Ada anak-anak itu yang tidak terbiasa. Kita pancing ya setiap harinya. Oh, mana perasaanmu hal ini? Ceritakan. Suruh mereka bercerita. Itu ternyata sudah menumbuhkan kesadaran diri. Ya. Lanjut di kegiatan inti ya. Jadi pembelajaran berapresiasi itu kalau saya kemarin bagi siswa menjadi 4 kelompok. Yang paham utuh itu 1 kelompok, paham sebagian 2 kelompok, tidak paham 1 kelompok. Tetapi di dalam pengelompokan tidak saya kelompokkan begitu, tapi saya di dalam 1 kelompok itu saya variasikan. Kayak yang tidak paham utuh saya ambilkan yang paham utuh ya, yang paham utuh saya masukkan. Biar dia bisa membimbing temannya. Kemudian lagi di situ saya yang pertama saya tayangkan dulu foto ya binatang-binatang. Biar apa? Memfokuskan anak. Kayak tadi Bu, saya itu sebenarnya memfokuskan anak. Anak-anak, lihat ini, ada apa? Dia mana Bu? Pasti dia diam. Tapi Bu, ada. Coba lihat. Sekarang lihat, perhatikan baik-baik. Buka, 1, 2, 3. Ada yang fokus tadi Bu, ternyata di sini saya. Ada coretan spidol. Ada spidol Bu. Yang lain ngomong kosong. Beda-beda kan? Di sini dia sudah bercerita. Jadi fokuskan dengan menayangkan sesuatu, boleh gambar, video, atau biar mereka mengamati. Terus di situ kalau saya kemarin setelah saya menjelaskan materi di depan pakai slide, kemudian saya tutup. Saya siapkan gambar di sini, yang di sini saya kasih video, yang ini ajak keluar. Itu sudah berdiferensiasi, beda kan? Kelompok ini materi sama, masih tentang mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan. Tetapi, budak ini, saya tahu budak ini senang video. Budak ini menilai gambar, dia paham. Kita kelompokkan. Ya, biar mereka. Nanti berikan kesempatan kepada anak untuk meluangkan ide-idenya di kelompok itu. Ya, biarkan mereka bercawah dewek-dewek di kelompoknya. Kita hanya mengamati. Bila mereka mengalami kesulitan, baru kita saat itu menjelaskan. Jadi bukan samo. Nanti gitu, apalagi anak 21 siko. Pecah. Yang ini kita variasi. Ketika lihat anak ini membutuhkan bantuan, kita jelaskan. Begini. Yang ini kita jelaskan. Kita bimbing ya, Bapak Ibu ya. Ya, lampunya mati, alhamdulillah di waktu yang tepat. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja sekilas mengenai modul ajar berdiferensiasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Dan walaupun Bapak Ibu tidak menerapkan, ini tidak menjadi dosa saya karena saya sudah memberikan. Mau Bapak Ibu terapkan, coba menerapkan, ya monggo. Kalau saya dimintai, Bu, kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu mau bertanya,
Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini semoga kita semua bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Karena sebagai pendidik kita harus tetap belajar walaupun sedang mengajar. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita artinya Lunch. belum bayar. Jadi kalau gitu bayar lah. Aku nambah kan nambah ya apa tadi. Lunch dulu, makan siang. lagi kan Bu? Pak Onan apa? Oh ya. Ayo, udah kita makan sama-sama. Mana?